Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa qudwatina Muhammadin ataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul haira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wal fuyudat min Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak pernah kita bosan-bosannya untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Betul lah, betul. Bosan nggak kita berzikir kepada Allah? Bosan nggak menyebut nama Allah? Alhamdulillah. Tiada bosan-bosannya kita menyebut nama Allah. Tiada jemu-jemunya kita menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ngumpul di sini ngaji, salawatan, zikiran, kira-kira nyaman atau enggak? Adem atau enggak? Bahagia atau enggak? Ya alhamdulillah, keberkahan buat kita, rahmat buat kita, anugerah buat kita, inayah, taufik dari Allah sehingga kita duduk bersama di sini ngaji, berzikir, bersalawat, mengingat Allah, mengingat kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, panutan kita, idola kita, sanubari kita, suri tauladan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebaik-baik umatnya, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Ini bulan, udah bulan Maulidun Nabi, bulan Maulidun Nabi, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini asalnya bulan biasa. Dalam forumnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyampaikan, ya, ada sebuah pertanyaan, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Harinya kok hari Senin? Ada apa? Kenapa? Padahal banyak bulan-bulan yang mulia selain bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal mah bulan biasa. Ada bulan Ramadan, ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Muharram. Kenapa kalau bulan Rabiul Awal? Dalam kajiannya, dalam forumnya beliau membahas seperti ini. Dan juga anehnya juga, kenapa bukan hari Jumat, hari Sabtu atau hari Ahad? Padahal nabi-nabi sebelumnya hari Jumat tuh hari yang penuh berkah. Ya, banyak hadis yang menyatakan kemuliaan hari Jumat. Kenapa nggak hari Sabtu? Ya,
orang-orang Yahudi dulu ya ibadah hari Sabtu. Ya, orang-orang Nasrani kaum-kaum sebelumnya memuliakan pada hari Ahad, hari Minggu tempat ibadahnya mereka. Kenapa kok pada hari Senin? Said Muhammad, ya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu, beliau menjawab, tahu kenapa sebabnya itu semuanya Allah mau? Karena Allah ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seutuh-utuhnya, bukan karena bulan Rabiul Awalnya, bukan karena hari Seninnya. Makanya Allah sengaja nggak dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, hari Ahad, hari Selasa, hari Ahad, hari Sabtu. Rasulullah justru dilahirkan pada hari Senin, bulan yang biasa. Karena dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang luar biasa. Benar apa benar? Benar apa benar? Alhamdulillah. Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak sama Nabi Muhammad? Siap bela Nabi? Siap bela Rasul? Seandainya Rasul dihina, dicaci maki, siap bela atau tidak? Siap mati atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi mulianya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memuliakannya. Makanya kita sudah selayaknya patut untuk melaksanakan peringatan Maulidin Nabi dengan seperti ini. Momennya Maulidin Nabi, momennya sholawatan, ingat Allah, ingat Rasulullah, bagaimana perjuangannya, bagaimana lemah lembutnya, bagaimana keberaniannya, bagaimana dermawannya, bagaimana tegasnya, bagaimana hebatnya, bagaimana berkorbannya. Kalau diceritakan, wah luar biasa. Ya, makanya man ahabba syai'an aktsar min dzikrih. Bukan harus bulan Maulid aja, tapi sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mencintai sesuatu dia sering menyebut namanya. Ya, yang sering menyebut namanya berarti cinta, berarti sayang. Kayak ente, ya, si Udin pacaran sama si Santi. Nggak WA, nggak teleponan, yang diomongin Santi mulu. Benar apa benar? Karena cinta, karena tahun datang, Din, lo omongin Santi mulu, nggak ada omongan lain apa? Gue sayang sama dia, ya, gue rela mati demi dia. Gua rela jadi gojek buat dia, antar jemput. Bener apa bener? Ada ngaji jemput yuk ya, selesai ngaji anterin pulang kayak jelangkung ya. Jadi semuanya ya karena ada rasa sayang, ada rasa cinta. Kalau udah ada rasa sayang, ada cinta, buta, tuli, nggak dengar. Kenapa? Bodoh amat ya. Oh, pandemi COVID-19 kek, COVID-20 kek, 21, insya Allah barokah Maulid bulan Rabiul Awal udah pada minggat semuanya, udah pada hilang, udah pada pergi semuanya. Amin ya Rabbal. Udah kelamaan pandeminya nggak beres-beres. Benar apa benar? Benar apa benar? Alhamdulillah masjid udah mulai seperti sedia kala. Orang-orang udah mulai pengajian sholawatan, zikiran, udah berani nggak jaga-jaga jarak. Benar apa benar? Meskipun masih ada yang parno dikit-dikit, ada yang takut dikit-dikit. Biasanya yang takut tuh orang-orang komplek tuh. Biasanya yang takut tuh orang-orang kaya. Ya takut mati. Makanya takut ya. Hubbud dunya wa karihatul maut. Takut penyakit akhir zaman menghampiri kita.
Kalau udah penyakit akhir zaman menghampiri kita, yaitu cinta dunia dan takut mati, bahaya. Bener apa benar? Tapi insya Allah di sini nggak cinta dunianya, nggak cinta dunia, amin. Semuanya dunia cuma bukan taruh di hati, cuma taruh di tangan aja. Betul lah, betul. Jangan sampai taruh dalam hati. Taruh dalam hati itu ilmu. Taruh dalam hati itu ibadah kepada Allah, akhlak yang baik, hati yang mulia, itu taruh dalam hati dan jiwa kita. Kalau seandainya kita ceritakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini edisi awal bulan Rabiul Awal ya, baru semalam kita, ini hari yang kedua bulan Maulid Rabiul Awal, tanggal 2 Rabiul Awal, semuanya ya dianjurkan, disunnahkan, bahkan disyariatkan kita melaksanakan hal-hal yang baik ya. Kenapa? Karena perjuangan Rasulullah itu ya bukan hanya hartanya, tetapi waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan darah dan nyawanya dikorbankan untuk kita, saudara. Betul? Panaslah kita mengingat manusia yang paling berjasa bagi kita, manusia yang paling mengerti kepada kita, manusia yang paling paham, manusia yang paling baik, manusia yang paling luar biasa, manusia yang paling dahsyat. Basarun walaysa kal basari, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Benar apa benar? Benar apa benar? Ya, makanya la budda alaina an nukit al ihtifalat, kita harus merayakan dari rumah ke rumah, motong ayam, motong kambing, ya, motong apa, undang baca rawi, baca maulid, dia ulama, simtut turut dan lain sebagainya, sebagai wujud ahlan wa sahlan wa marhaban bi habibinal mutayyam, ahlan wa sahlan bi rasulillah, sampai tola al badru alaina. Ya, ini penting untuk apa? Untuk membersihkan hati dan jiwa kita, untuk membersihkan sanubari kita, untuk membersihkan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita makin cinta sama Allah dan Rasulnya. Betul lah, betul. Kita ngerayakan dari rumah ke rumah, ngerayakan dari halaman ke halaman, dari masjid ke masjid, ya, dari majelis taklim ke majelis taklim. Wah, kapan maulid, kapan maulid, kapan maulid, ya. Sebenarnya bukan maulid aja, karena kalau maulid 12 Rabiul Awal aja, wah bareng, repot ntar jamaahnya kebagi-bagi. Benar apa benar? Dari bulan maulid, bahkan setelah maulid pun terus peringatan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada Al-Quran, nggak ada Rasulullah, nggak ada Islam, kita la na'riful haq wal batil, kita tidak tahu yang hak dan yang batil. Ya, nggak ada Rasulullah, la sorul insan kal bahaim, kita seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Na'udzubillahi min. Benar-benar jajannya Rasulullah nggak terbayar, ya, nggak terbayar dengan sholawat kita. Sholawat bukan buat kita, bukan buat Rasulullah, buat kita. Salawat itu ngefeknya kepada kita, manfaatnya kepada kita, biar diingat sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diingat sama Nabi, kira-kira bangga nggak kita? Diingat sama kekasih kita, bangga nggak kita? Nggak di PHP-in, nggak dilupain, bangga, enak, nyaman, bahagia, insya itu penting. Itu penting digarisbawahi, itu penting agar kita tahu selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Yang keluar tuh harap masuk ke dalam, belum kelar. Jangan keluar ntar nggak dapat berkahnya. Ayo masuk lagi, jangan pada keluar, jangan pada keluar, nggak dapat berkahnya. Ntar pantatnya bisulan semuanya itu. Ayo masuk lagi, ya. Ntar handphonenya hilang, ntar apa-apa di jalan. Ayo masuk lagi. Nggak betah amat sih duduk di majelis. Ayo balik lagi, itu yang keluar masuk lagi, masuk ke dalam, ya. Jangan pada keluar, ya. Pasti gitu, tengah-tengah acara, abis bicara atau gimana pada keluar, itu nggak baik. Ayo, ya, nggak baik. Jangan ditiru. Kita kan ngaji, akhlaknya harus baik, akhlaknya harus baik, sopan santunnya juga harus tata keramanya juga ngikutin siapa? Ngikutin Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat penting.
sangat penting biar tahu, biar paham, biar pada mengerti, biar Allah jaga kita, biar Allah lindungi kita, biar Allah jadikan kita manusia yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya, udah kita hidup di akhir zaman. Udah jangan banyak maksiat. Udah jangan pacaran mulu. Ngaji yang benar, istiqomah yang benar, nurut sama orang tua yang benar, bakti yang benar, sholatnya yang benar, sekolahnya yang benar. Insya Allah baik, insya Allah berkah, insya Allah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Penting ya, penting untuk digarisbawain, penting untuk disikapin, penting untuk ditindaklanjutin ya, penting disikapin, penting untuk ditindaklanjutin agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Abu Lahab pun mendapatkan kabar gembira dari budaknya Suwaibah al-Islamiyah ya. Budaknya, kalau orang Arab tuh adatnya kalau memberikan kabar gembira dikasih hadiah. Budaknya memberikan kabar gembira kelahirannya ponakannya Abu Lahab, meskipun kafir, meskipun musyrik, karena senang dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dimerdekakan nih Suwaibah. Senang, gembira, sebagai balasan memberi kabar gembira. Yang asalnya budak dimerdekakan menjadi orang yang bebas ya. Bahkan karena senangnya dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Abu Lahab sudah meninggal, dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat mimpinya, bagaimana halmu ya Abu Lahab? Saya merasa tersiksa di alam kubur ini. Saya merasa tersiksa, seakan-akan Allah mengadab saya, seakan-akan Allah menyiksa saya. Saya merasa tersiksa. Hanya saja tiap hari Senin keluar dari jari jemari saya air yang bisa saya minum. Lah itu ya, apakah ini karena saya gembira dengan lahirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya memerdekakan budak tersebut sehingga Allah ya, sehingga tiap hari Senin itu mengucur air dalam jari jemarinya keluar bisa untuk diminum, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangun Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Makanya Syekh Samsuddin ya, Syekh Samsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi, beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa bitabbat yadahu fil jahimi muhallada ata yaumal isnaini daima yuhaffafu lisururi bi ahmada famadunul abdil ladhi bi abdihi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida ya. Kalau seandainya beliau mengucapkan syair yang luar biasa, kalau seandainya ini Abu Lahab yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka, fil jahimi muhallada ya, ala annahu ya, bahwasannya dia setiap hari Senin selalu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senang dengan kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Senang nggak dengan peringatan Maulid Nabi? Senang nggak dengan Rasulullah? Senang nggak dengan sholawatan? Alhamdulillah ya. Kalau udah senang dengan sholawatan, insya Allah hati kita ya baik, hati kita mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akhirnya apa ya, famadunul abdi, bagaimana dengan seorang hamba yang setiap hari, setiap saat tuladahrihi li ahmada masruran wa mata muwahhida, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu riang gembira, selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu senang, selalu bangga,
dan meninggal dalam keadaan menyebutkan kalimat tauhid dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah kita mati dalam keadaan cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini sekarang kita ngaji ya. Nabi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nihsan binurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifada wal ifada ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Amma abad. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darini amin. Ila anqal an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra fid dhuhr wal asr fi raq'atainil aulaini bi fatihatil kitab wa surataini wa yasmi'una al ayah ahyanan wa yutawwilu fil raq'atil ula wa yaqra fil ukhraini bi fatihatil kitab. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat bersama kita. Fayaqra fid dhuhr wal asar, sholatnya dalam sholat duhur dan asar. Sholat duhur dan asar. Fi raq'atil aulaini bi fatil kitab wa surataini. Dua rakaat yang pertama ya membaca Al-Fatihah dan surat pendek ya. Dua rakaat pertama ya, rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Wa yusbi'unal ayat ahyanan. Kadang-kadang ya ayat tersebut dibaca meskipun sholat duhur ataupun sholat asar, kadang-kadang suratnya dibaca kenceng, kadang-kadang enggak. Kalau udah kadang-kadang kenceng, kadang-kadang enggak, itu menunjukkan bahwasannya bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau seandainya sholat duhur ada suaranya kenceng, batal nggak bib sholatnya? Nggak batal. Nggak batal. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukan. Kadang-kadang kencengin, kadang-kadang pelan. Ya. Tapi yang muktamad bahwasannya sholat sirriyah, sholat duhur ataupun sholat asar itu nggak kenceng, alias suaranya pelan ya. Takut ntar ini aliran apa ini kok sholat duhur kenceng, kecuali sholat Jumat ya ini sholat apa, ini sholat asar kok suaranya kenceng baca Fatihahnya ya, dikira maghrib ya, dikira maghrib atau dikira isya, bisa ya atau sesat itu di situ tuh. Kenapa sholat duhurnya kencang, sholat asarnya pakai suaranya lantang ya? Kan Rasulullah nggak mengajarkan seperti ini. Itu nanti kalau seandainya orang nggak tahu ilmu agama kan jadi fitnah, ntar jadi masalah. Padahal sih kalau orang tahu mengerti nggak masalah, tetapi tidak disyariatkan ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwasannya kalau seandainya bacanya kencang berarti tidak membatalkan sholat
salatnya. Wa yutawwil fi raqatil ula, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan dalam rakaat yang pertama. Wa yaqra fil ukhraini bi fatil kitab. Jadi rakaat pertama sama rakaat kedua itu lebih panjang rakaat yang pertama. Kenapa? Takut ada yang ketinggalan. Pengen menjadi makmumnya makmum makmum yang telat, yang tidak mendapatkan Fatihah. Jadi rakaat yang pertama itu dianjurkan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian rakaat yang ketiga dan yang keempat, wa yaqra fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu cuma membaca Al-Fatihah tanpa perlu membaca surat pen. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Jadi kalau seandainya rakaat ketiga dan keempat pengen dapat pahala yang lebih banyak lagi, ibarat kata baca surat lagi, nggak dianjurkan seperti itu. Yang dianjurkan rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup membaca Fatihatul Kitab, cukup membaca Al-Fatihah aja. Justru yang dianjurkan rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu kalau sholat sirriyah. Kalau sholat sirriyah, gimana seorang makmum membaca Al-Fatihahnya? Ya kalian Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek. Ya, udah surat pendek, udah selesai, tungguin imam sampai kelar, sampai imam itu ruku. Ya, apakah ada bacaan-bacaan yang lain, Ben? Nggak usah, takut batal nanti. Kalian nggak ngerti entah. Ya, ataupun ngelamun, jangan ngelamun. Ya, makanya bacanya pelan-pelan. Yang penting baca Al-Fatihahnya itu yang paling penting. Kalau baca suratnya, makmumnya rukun, saya belum baca surat pendek, gimana? Nggak usah surat pendek, nggak usah diterusin. Kenapa? Karena rukun fi'li, rukun perbuatan yang paling afdol itu adalah ngikutin imam, mutaba'atul imam, ngikutin imam. Itu menyelesaikan baca surat amma yatasaalun lagi. Ya, juz 30 amma yatasaalun anin nabail adim alladhi hum sampai selesai. Imam udah ruku sampai i'tidal, ini nggak kelar-kelar. Ya itu salah, berarti dia nggak ngerti bahwasannya ya rukunnya mutaba'atul imam, mengikuti seorang imam itu adalah wajib. Jadi menjadi sebuah kewajiban buat kita. Tapi kalau sholatnya sholat jahriyah, sholatnya dengan suara kenceng, sholat maghrib, sholat isya, itu dianjurkan kita untuk mendengarkan bacaannya imam, Fatihahnya imam, disunahkan, dianjurkan. Udah selesai imam baca Al-Fatihah, baca surat pendek, baca surat-surat, baru kita membaca Al-Fatihah. Cukup membaca Al-Fatihah. Udah selesai, imam masih ada panjangannya, ya udah kita dengarkan bacaannya imam. Jelas? Paham? Ngerti? Tahu? Alhamdulillah. Makanya dalam sholat itu wajib untuk membaca Fatihah dalam sholat. Kemudian disyariatkan kita membaca surat setelah ba'dal Fatihah, ya, 2 rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, surat-surat pendek. Disyariatkan kita memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Kemudian kita dianjurkan, disyariatkan untuk membaca Fatihah di dalam 2 rakaat terakhir, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat, tanpa membaca surat pendek. Kemudian boleh kita membaca dengan kencang, ya, dengan jahr, ya, sebagian ayat dalam sholat yang suaranya pelan, sirriyah. Jadi tidak membatalkan sholat kita. Sekali lagi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyamu Rasulillah fi dhuhr wal asr. Fahazanna qiyamu fi rak'atain al-awlaini min adh-dhuhr qadra alif lam mim tanzil as-sajdah wa fil ukhrayaini qadra nisfu fi dzalik fil awwalaini min al-asri ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhr wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya, dari Sa'id, diriwayatkan dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bersabda, berkata Rasulullah SAW, kunna nahzuru, ya, kami mengira-ngirakan berdirinya Rasulullah SAW dalam sholat duhur dan asar. Dan kami perkirakan, ya,
berdirinya Rasulullah dalam rokaat, ya, dalam 2 rokaat yang pertama itu daripada sholat duhur itu seperti bacaan Alif Lam Mim Tanzil Quran surat As-Sajdah. Itu kadarnya kira-kira agak lamaan ya kalau baca. Normal kira-kira 10 menitan lah, ya, kira-kira 10 menitan. Berarti sholatnya lama, ya. Wafil uhraya ini, ya, kalau kita udah nggak kuat kayaknya pegel-pegel ya, buru-buru orang kadang-kadang habis sholat nggak pakai wirid dulu langsung mabur, nggak pakai doa, nggak pakai baca subhanallah, nggak baca astagfirullah, udah lihat handphone dulu ya, yang WA nggak ada yang nih. Kadang-kadang dia bingung mulu sama handphonenya, ya. Wafil uhraya ni qadrun nisfu min dzalik, dan rokaat yang ketiga dan keempat itu setengahnya. Umpamanya yang pertama 10 menit, rokaat yang ketiga dan keempat itu cuma 5 menit setengahnya, ya. Fil awalaini minal asri ala qadril ukhraini minad duhur, ya. Bandingannya sholat asar dengan sholat duhur lebih panjang daripada sholat asar. Jadi asar lebih bacaannya setengahnya lagi. Misalnya 10 menit, tadi 10 menit, ini jadi 5 menit di rokaat pertama. Rokaat kedua, rokaat ketiga dan keempatnya jadi 2 menit, ya. Fil ukhra ini ala nisfi min dzalik, ya, dan di setengahnya dari rokaat yang ketiga dan keempat. Makanya kita disunnahkan, dari sini hadis bisa diambil kesimpulan, ya, bahwasannya disunnahkan untuk memanjangkan panjangan, ya, dalam 2 rakaat yang pertama, ya, dari sholat duhur ala anna Rasul Karim, bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaqra fil ukhrayaini minhu ziyadatu al-Fatihah, ya, Rasulullah SAW membaca di rakaat yang kedua itu, ya, ziyadah daripada al-Fatihah. Kemudian disunnahkan untuk meringankan sholat asar dan menjadikannya setengah daripada sholat duhur. Jadi sholat duhur lebih panjang waktunya daripada sholat asar, ya. Mungkin asar tuh karena orang capek kerja, capek aktivitas semuanya, ya. Makanya sholat duhur kadang-kadang lebih ramai jamaahnya daripada sholat asar. Apalagi subuh sepi dah masjid, ya, sepi musola, sepi masjid. Jawazul i'timad ala don fil ahbar, boleh kita mengambil kesimpulan, ya, menyangka-nyangka, ya, mengambil sebuah kabar berita bahwasannya oh Rasulullah ini apa kadarnya sholatnya 10 menit, kadarnya ini rakaat pertama 5 menit, rakaat kedua 3 menit atau 2 menit. Itu bisa kita menyangka, mengambil kesimpulan, ya, menyangka hal yang baik, menyangka hal yang luar biasa, menyangka doniyah itu persangkaan, ya, persangkaan dalam mengambil kabar, ya, mengambil kabar, mengambil apa namanya peristiwa, ucapan, semuanya itu dengan doniyah, itu dengan persangkaan, ya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini, ya, bisa menjadikan manfaat buat kita semuanya, bisa berkah dunia dan akhirat. Allah jadikan kita manusia yang sempurna, selamat zahir dan batin. Allah jaga kita, Allah jadikan manusia yang penuh istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal